Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber receh yang tetap santuy, tetap sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalaupun ada yang sakit dari kalian, itu mudah-mudahan menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Atau ulama itu kan? Kalau tadi taklif. Nggak tahu. Itu perkara kecil. Kalau di pondok pesantren saya. Taklif, mukallaf. Nggak tahu. Oh ya sudah. Baik. Kode dewa. Di pondok pesantren Anda, kitab-kitab apa yang Anda ajarkan? Kitab saya ya tulis baca ya. Jurumnya yang saya ajarkan. Ya, nahunya antum pakai jurumnya. Terus begitu karena masih kecil ya tidak ada yang. Ya, jadi baru jurumnya ada. Sorofnya pakai kitab apa? Sorofnya sorof Kailani. Kenapa jurumnya nahunya antum pakai jurumnya, sorofnya kok pakai yang tinggi? Kenapa nggak langsung nggak pakai ansilatul tasrif dulu ya? Karena ada anak-anak yang ke sana. Begini ya udah keren. Ada nasi. Enggak, Kailani saya tanya. Kailani dan ansilatul Kili udah udah keren apa? Kitabnya lebih tinggi ansilatul tasrif atau lebih tinggi Kailani? Nah, itu kan lebih tinggi Kailani ya. Anda bilang ngajar anak-anak masa pakai Kailani? Harusnya kayak asli misalnya biar mereka itu Majedub. Seperti tidak bisa Anda mengajarkan kepada anak SD pelajaran yang anak SMA. Terus hadisnya Anda pakai kitab apa? Ya. Hadisnya saya hadis Arba'in Nawawi. Terus di majelis taklim antum buka kitab apa? Antum kan tadi bilang punya majelis taklim, iya ibu. Namanya majelis taklim kan pasti buka kitab. Kalau ibu-ibu saya rutinnya mengajar tiap hari itu yaitu baca Al-Quran. Oh, ngajar Quran karena banyak dari saya yang masih menggunakan itu. Berarti mengajar Quran, ya itu suatu perbuatan yang mulia. Perbuatan yakni mu'allim bil Quran itu perbuatan yang mulia, perbuatan yang bagus. Karena saya pikir tadinya antum ini seorang kiai yang ngajar fikih atau ngajar usul fikih atau ngajar mustalah hadis atau ngajar arud. Ternyata Anda hanya mengajar Quran dan jurumnya serta Kailani. Oke, baik. Sedangkan taklif aja Anda nggak tahu, mukallaf aja nggak tahu. Mukallaf itu orang yang dibebankan bagi dia untuk menjalankan syariat. Itu kan pelajaran anak kecil itu. Masa Anda sebagai ulama kok nggak tahu? Kan nyamar. Baik, di sini Anda berkata bahwasanya topik isi ceramah yang terdapat dalam video itu tersebut adalah membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat isi ceramah yang bertujuan memprovokasi bahwa ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, terus Anda bilang di ketujuhnya, sikap saya selaku ulama sangat mengecam terhadap isi ceramah yang bersifat provokasi yang disampaikan saudara Bahar Smith di dalam video tersebut, terutama pada saat Bahar Smith menyampaikan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh ulama. Karena sepengetahuan saya selama ini tidak ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kemudian perkataan Bahar Smith dalam ceramah di video YouTube tersebut tidak benar atau bohong besar. Bila aparat membiarkan video-video ceramah Bahar Smith seperti ini tersebar luas, maka menimbulkan perpecahan umat Islam. Karena ada ulama yang dikatakan dipenjara karena merayakan Maulid Nabi. Itu Anda sampaikan kan? Betul tidak? Anda betul menyampaikan itu? Ya. Oke. Terus
menurut Anda, pendapat Anda saya ini bohong, ya kan? Anda kan bilang saya bohong kan? Anda bilang saya bohong kan? Anda kan bilang tadi saya menyebarkan berita bohong. Ya, iya. Anda kenapa kalau jawab itu sedikit mikir dulu? Apa mikir apa? Cepat gitu, karena belum biasa. Oh, jadi ini giganya ini. Oh, harus saya ngomongnya pelan, jangan cepat-cepat. Oke, saya ngomong pelan. Baik, yang mulia, saya ngomong pelan-pelan yang mulia. Pakai WA aja. Nah, menurut antum berita bohongnya bahwasanya Habib Rizik itu ditangkap bukan karena maulid gitu kan? Ya. Tetapi karena kerumunan. Ya. Iya kan? Ya. Nah, antum pernah dengar itlaqul kalam bilazimi? Kalau nggak pernah bilang enggak. Hah? Lu beras. Itlaqul kalam bilazimi, yakni melontarkan suatu ucapan, yakni bil dengan maksud lazim daripada ucapan tersebut. Talazum, kelaziman. Antum tahu nggak talazum? Tahu nggak? Jawab aja. Talenan. Talazum, jawab nggak? Tahu? Iya, dijam ya terus. Talazum, tahu apa tidak? Nggak, bisa nggak? Talazum, nggak tahu. Nah, contohnya begini, contohnya api. Contohnya api. Anar itu kan api. Nah, talazumnya api itu panas. Berarti api dan panas bisa dipisahkan nggak? Jawab. Api dan panas bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena talazumnya api, sebab dari api itu, atau yakni suatu ucapan dari maksud lazim itu dari api itu ya panas. Paham nggak? Iya, bicara api apa kan? Nah, kalau saya tanya, api dan panas bisa dilepaskan nggak? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena talazumnya api itu talazumun nar, ya, ini har panas. Nah, talazumnya maulid apa? Saya tanya. Talazumnya maulid. Kalau talazumnya api kan panas. Talazumnya maulid apa? Tahu nggak? Enggak. Apa? Oh enggak. Berarti talazumnya maulid ijtima'un nas, berkumpulnya orang. Berkumpul itu kerumunan enggak? Ya. Nah, berarti kalau saya ngomong Habib Rizik di penjara karena maulid, sama nggak dengan saya ngomong Habib Rizik di penjara karena berkumpul? Karena talazumnya tadi sama nggak? Jawab. Sama. Tapi yang saya Kan Anda tadi ngomong sama, begitu Anda belum selesai dicopot lagi. ya bukan. Karena gini ya, yang dimaksud ya bukan Habib Rizik ditangkap itu bukan mengadakan maulid, tapi karena pada saat itu kan, pada saat ada prokes gitu kan, ada prokes itu karena kerumunan, karena berangkat prokes. Bertanya tahunya cuma itu aja. Pentium Pertanyaan di saya, Meloy. nih saya ulang lagi, Kiai Al Mukarrom, saya ulang lagi ya. Talazum daripada api panas, talazum daripada maulid ijtima'un nas, berkumpulnya orang, bisa diartikan juga berkerumun. Begitu kan? Benar nggak, Kiai? Benar. Nah, berarti kalau saya ngomong api itu panas, iya kan? Benar nggak saya? Benar. Bohong nggak kalau saya bilang api itu panas? Tidak. Nggak bohong. Nah, sekarang talazumnya maulid itu berkerumun. Ya. Nah, saya bilang Habib Rizik ditahan karena maulid. Sedangkan maulid itu ya berkerumun. Berkerumunnya karena acara maulid. Bohong nggak saya? Kalau hukumnya emang nggak bohong. Ya udah, oh sudah selesai. Cuma di dalam saat itu ya itu melanggar prokes di saat COVID ini. Saya tidak bahas melanggar prokes. Ya. Saya sedang bahas talazum. Anda ulama. Anda ulama. Saya lagi bahas masalah talazum. Saya lagi nanti masalah prokes belakangan saya tanya Anda. Kalau Anda tidak tahu, jawab tidak tahu. Jadi kalau Habib melihat dari sisi agama, Iya, kan saya lagi bahas masalah talazum dulu. Karena dia kan ngaku ulama yang mulia. kalau dia tidak melihat daripada itu.
lain lagi silakan. Enggak usah dipaksain. Saya yang mulia siap. Nanti ngomong. Saya mau tanya, Kiai Al-Mukarram, al-hukmu al-juz'u yaqudu hukmal kulli. Anda tahu nggak artinya? Anda tahu nggak pemahaman itu? Majasnya. Al-juz'u yaqudu hukmal kulli. Hah? Nggak paham? Yakni bagian dari sesuatu itu, yakni mempunyai hukum seluruh bagian. Contoh ya, yakni bagian dari sesuatu. Saya ulangi lagi, bagian dari sesuatu, yakni itu mempunyai hukum, yakni hukmal kulli, yakni mempunyai hukum semuanya, yakni sebagian daripada sesuatu itu bisa berarti hukum dari semua. Beda kan? Sebagian, saya tanya dulu, sebagian sama semua beda nggak? Sebagian sama semua beda nggak? Beda kan? Nah, tetapi al-juz'u yaqudu hukmal kulli, yakni bagian dari sesuatu itu mempunyai hukum seluruh bagian. Contoh, Anda pernah dengar ayat wala tuqatiluhum indal masjidil haram? Pernah dengar itu enggak? Pernah dengar? Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Janganlah kalian membunuh di Masjidil Haram. Secara lafaznya di sini apa? Jangan membunuhnya di mana? Jadi yang keras deh. Jangan membunuhnya di Masjidil Haram, iya kan? Nah, wal murad Makkah kullaha. Sedangkan pengertian daripada Masjidil Haram di situ bukan hanya Masjidil Haram saja, tapi Makkah secara keseluruhan. Nah, berarti sebagian itu bisa berarti keseluruhan, paham nggak? Nah, di sini kan Allah bilang Makkah, ya. Allah bilang Makkah kan, tapi al-murad maksudnya Allah bilang kan Masjidil Haram. Tapi maksud dan tujuan makna pengertian Masjidil Haram di sini adalah seluruh Mekah. Mekah itu tanah haram, tapi Allah menyebut dengan Masjidil Haram saja. Ini kan sebagian. Keseluruhannya apa? Keseluruhannya adalah seluruh Mekah. Nah, paham nggak lu? Iya kan? Berarti sebagiannya apa? Saya tanya, sebagiannya? Sebagiannya Masjidil Haram, keseluruhannya. Nah, berarti juz'u itu sebagian. Juz'unya ayat tadi, juz'unya apa? Masjidil Haram. Nah, juz'unya Masjidil Haram, kullunya keseluruhannya Makkah. Nah, ini kiai kita ini. Senang saya. Satu. Sekarang yang kedua. Allah. Yang kedua Kiai Al-Mukarram ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sering dengar itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kitab kuning, jadi saya bacanya saya artikan aja. Waktu itu sudah biasa salatu wassalam min baiti Ummu Hani. Wa hadha yadullu ala anna kulli yakunu fi hukmin juz'i wa qala dapat dan lewat ila akhir. Nah, waqad usriya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah diisra mi'rajkan oleh Allah. Nabi Muhammad diisra mi'rajkan itu dari rumah Ummi Hani. Tapi Allah sebut dari Masjidil Haram. Berarti sebagiannya mana? Rumah Ummi Hani apa Masjidil Haram? Sebagiannya. Oke, jawab. Kenapa itu keluar dari PHP saya? Lu Bukan dari PHP itu. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi kan Anda bisa menjawab yang pertama tadi. Sebagiannya Allah bilang kan Nabi Muhammad itu di-Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal ini memang benar dari Masjidil Haram, tapi Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya dari rumah Ummu Hani. Berarti al-juz'unya sebagiannya itu adalah rumah Ummu Hani. Nah, sedangkan kullunya maksud daripada keseluruhan itu Masjidil Haram.
Ini maksudnya kita yang mulia. Jadi kadang sebagian itu memiliki makna keseluruhan. Nah, intinya begini aja Kiai. Anak kalau ngomong sama antum percuma, karena antum nggak ngerti agama. Jadi percuma. Intinya berarti begini. Aku pertanyaannya Iya, saya bertanya nggak bisa jawab, yang mulia. Jadi intinya begini, maulid dan kerumunan, ya kan? Maulid dan kerumunan. Nah, maulid itu jadi juz'unya. Maulid yang saya sampaikan itu jadi juz'u, jadi sebagian. Nah, keseluruhannya itu adalah kerumunan. Kenapa? Karena maulid alazumnya kerumun. Contoh, Masjidil Haram sama Mekah tadi Allah bilang kan, Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram di sini kalau mau dibandingkan dengan pernyataan saya bisa diartikan maulid. Nah, Mekahnya adalah kerumunan. Terus masalah Isra Mi'raj tadi berarti Masjidil Haramnya itu apa? Masjidil Haramnya, karena secara keseluruhan itu bisa berarti kerumunan. Rumah Ummu Hani itu adalah maulidnya. Kenapa? Karena sebagian. Karena tidak bisa dipisahkan antara maulid dengan kerumunan. Kenapa? Karena kita bahas masalah ilat. Ilat daripada maulid itu adalah berkumpulnya orang untuk beribadah, memperingati maulid Nabi. Kaitannya dengan apa yang jaksa penuntut umum dakwakan, apa itu kaitannya? Ya kan ini masalah berita bohong. Makanya saya tanya si Ustadz ini, pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi kan sudah jelaskan tadi. Nah, antum masih tetap berpegang teguh bahwa yang saya sampaikan bohong, padahal saya sudah kasih antum dalil agama tadi. Antum paham nggak dalil yang saya sampaikan tadi? Nggak paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham atau tidak? Paham. Nah, kalau Anda paham yang sudah saya sampaikan tadi, nah yang saya sampaikan tadi benar nggak dalam agama, dalam ilmu balaghah, dalam usul fikih, benar nggak? Menurut saudara dari pandangan agama benar nggak apa yang dikatakan oleh Habib itu? Kalau dari pandangan Habib tadi emang betul, tapi yang dinyatakan saya yang disebut saya Habib kan tanya dalam pandangan agama yang saya sampaikan tadi, usul fikih, balaghah. Itu Anda ngerti apa enggak, paham atau enggak, tahu atau enggak, bener apa enggak? Enggak paham. Ya udah percuma Ki, orang bodoh begini. Jadi selesai Ki, sudah yang udah, dan sudah kasih nanti besok tolong Pak Jaksa kalau mau dijadikan saksi itu kayaknya yang benar-benar kiai. Allahu Akbar. Saksi ini hanya salah satu di antaranya. Kalau saya lihat di dalam berita acara, ya. Terakhir yang mulia. Terakhir yang mulia. Anda orang mana? Garut. Saya ceramah di mana? ya, itu bukan di Garut. Iya di mana? Ceramah saya yang Anda tahu di mana yang dilaporin ini? Bandung. Di Bandung. Kiai Bandung nggak ada yang protes. Kiai Bandung nggak ada yang laporin. Pondok pesantren di Garut ada 1010 pondok pesantren. Kenapa cuma 14 yang kontra? Sisanya enggak. Kiai ada 3.000 4.000 lebih. Kok cuma Anda ber-14? Kenapa? Anda ada urusan apa sama saya? Ada masalah apa sama saya? Apakah saudara ada sentimen kepada saudara? Nggak ada. Saya tanya, Anda terima uang nggak? Ada kemauan? Anda terima uang nggak? Enggak, cuma transferan. Tidak ada terima uang. Nah, terus saya mau tanya, Anda lihat video saya dari awal sampai akhir nggak? Enggak. Berarti Anda nggak apa? Enggak. Berarti Anda nggak tahu kan saya bahas maulid? Jadi ada pengakuan. Bukan penanggalan dari jamaah itu sih. Ya, berarti Anda nggak tahu kan pembahasan yang lain? Karena yang Anda tahu, yang Anda cuma perhatikan ketika saya bahas Habib Rizik. Iya. Itu yang hanya Anda perhatikan kan? Nah, harusnya Anda perhatikan dari awal sampai akhir. Terakhir, Anda bilang melihat di TV. Anda bilang ya, Anda ngomong tadi nih, melihat di TV bukan karena maulid Nabi tapi prokes kesehatan. Emangnya di TV ditulis atau pembawa acaranya ngomong Habib Rizik bin Syihab itu masuk ke dimasukkan penjara, ditahan bukan karena maulid tapi prokes kesehatan. Di TV disebut begitu. Ada enggak? Saya pernah Disebut. Kalau semua stasiun TV tidak pernah. Bukan, Anda bilang di sini. Anda melihat di TV. Iya. Anda melihat di TV. Nah, apa yang
Anda lihat kan tadi nanya hakim. Ya. Anda bilang yang saya lihat, yang saya dengar bukan karena maulid Nabi. Yang Anda dengar di TV nih, tapi prokes kesehatan. Prokes. Nah, setahu saya TV itu tidak pernah menyebut Habib Rizik bukan karena maulid Nabi tapi prokes kesehatan. Tidak ada kata-kata itu di TV. Karena melanggar prokes, protokol kesehatan. Iya, berarti bukan karena maulidnya nggak ada kan di TV. Kenapa di sini Anda bilang bukan karena maulid Anda bawa kata-kata ini? Jadi kan bukan karena maulid, tapi karena prokes itu. Karena ini, karena maulid saya, pandangan saya. Bukan, saya. Anda kan ngomong, yang mulia nanya, yang mulia nanya. Yang mulia bertanya. Dari mana saudara tahu? Yang mulia kan tadi tanya. Saudara menjawab, saya melihat di TV. Yang mulia tanya lagi, apa yang Anda lihat di TV atau yang Anda dengar? Anda bilang di TV yang saya lihat, yang saya dengar, ini saya catat pernyataan Anda, ada mungkin di luar rekaman. Apa yang Anda lihat dan Anda dengar di TV bukan karena, jadi Habib Rizik di penjara bukan karena maulid Nabi, tapi prokes kesehatan. Itu yang Anda dengar. Iya. Nah, di TV itu, di TV, stasiun TV tidak ada bahasa bukan karena maulid Nabi, tidak ada. Ada saudara mendengar itu. Perasaan saya pernah. Jangan perasaan, perasaan saya juga bisa. Perasaan saya benar melanggar prokes. Bisa ditahan karena melanggar prokes. Pertanyaannya di sini Anda bilang bukan karena maulid Nabinya ini. Apakah ada si pembawa acara itu ngomong bukan karena maulid Nabi atau tulisan bukan karena maulid Nabi? Bukan karena maulid Nabi itu ada kan? Itu pertanyaannya. Ya bukan. Karena bukan karena ditahan itu Bukan, Pak Kiai. apa? Pertanyaannya gampang. Di TV itu si pembawa acara ngomong nggak bukan karena maulid. Udah itu aja. Ada nggak omongan itu? Tidak saudara dengar. Nggak ada kan? Nah di sini tadi saudara bilang ada. Udah cukup yang mulia. Saya mau tanya masalah agama banyak tentang ini kaidah fikih tetapi karena waktu juga dan saya tidak ingin persidangan ini berlama-lama ya, jadi cukup ini saja yang mulia, mohon maaf. Dan kepada Kiai tahu Habib itu siapa Kiai? Kan ulama, balik lagi ke tadi. Iya, Habib adalah keturunan baginda Rasulullah. Keturunan baginda Rasulullah. Tapi Anda sangat mengecam habaib ya, luar biasa. Anda mengaku umat Nabi, tapi Anda berani menjadi saksi sehingga membuat cucunya masuk dalam penjara. Erek mata Terima kasih yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Terima kasih. Saudara pernah saksi pelapor juga kan tidak ya? Bukan saksi pelapor saudara kan? Bukan. Saya tanya terakhir, apakah berita acara ini memang seperti di bawah